Akhirnya teman-teman sudah sampai Jalan Cutmutia Bekasi nih. Sumpah jalanannya macet banget. Apa aja anjay, becek dong. Sebelah kiri belum terpantau pasar-pasarnya. Nah, jadi ngisi bensin ini teman-teman. Pertama kan nggak ada. Hanya untuk pantauan Simpang Jomin arah Jakarta hanya situannya ya lancar ini. Biasanya tuh truknya udah pada numpuk. Emang jalan yang nggak pernah beres di sini. Jauh. Ini sebelah kanan parah teman-teman, jalanannya tuh kacau. Nah itu dia. Penutupan jalan ada teman-teman. Gua pengen nyalip juga. Agak ngeri-ngeri sedap nyalip lewat kanan ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel gue ya teman-teman semua. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia selalu teman-teman ya. Oke, malam ini sekarang tanggal 14 November 2025. Kita akan kembali melakukan mini touring menuju ke Indramayu ya teman-teman. Setelah sekian lama gua nggak ngerekam, baru coba-coba lagi nih untuk merekam perjalanan gua ke Indramayu. Nah, jadi kita akan update nih teman-teman. Kita akan update kondisi jalur menuju Pantura teman-teman. Tadi gua berangkat dari tempat gua ya, daerah Tanjung Barat situ, jam setengah delapan malam. Aduh. Jadi tuh kondisi jalan padat banget ternyata. Jadi sekarang tuh hari Jumat, menjelang weekend. Seperti biasa lah, Jumat itu kayaknya emang hari macet nasional. Jam-jam pulang kerja, jam-jam pulang kantor. Jadi udah dari keluarga aja tadi udah macet banget tuh teman-teman. Sekarang kita baru sampai di daerah Pasar Bo ya. Ini di sebelah kanan ini ada halte Transjakarta, Rumah Sakit Harapan Bunda dulu sih namanya. Jadi tadi dari lampu merah Condet cukup padat teman-teman. Dari pas gua keluar gang putar balik, turunan kali perbatasan antara Jakarta Selatan dan Jakarta Timur itu benar-benar dah situ aja udah capek sendiri ya. Semoga aja ke depannya di jalan menuju ke Panturanya ya jangan parah-parah banget lah, kan nggak enak juga. Baru awal start udah berasa nih kaki. Jadi kalau gua posisi di motor itu sebenarnya kalau macet tuh nggak napak teman-teman, jadi agak sedikit jinjit dengan tinggi badan gua yang cuman 168 cm. Jadi agak jinjit kalau posisi macet tuh, capek banget sumpah teman-teman. Oke lah, semoga aja di depan nggak terlalu padat ya. Kita lanjut lagi menuju Pantura teman-teman. Yo. Akhirnya teman-teman sudah sampai Jalan Cutmutia Bekasi nih. Sumpah jalanannya macet banget asli. Kalau
menjelang weekend itu jalan padat di mana-mana teman-teman. Ya ada beberapa juga ketemu tuh rombongan-rombongan touring, nggak tahu kemana, mungkin mengarah ke Pantura juga kali. Jadi tadi tuh gua lewat daerah seperti biasa ya, Pondok Gede teman-teman. Daerah Pondok Gede, Kopsen, tembus tadi di lampu merah situlah pokoknya. Itu macet banget teman-teman, sumpah capek banget kalau keadaan padat. Soalnya ya kayak tadi gue bilang, gue jingke nggak nyampe, napak full kaki ini. Untuk kondisi jalanannya dari tadi jalan sih masih sama aja, cuman yang nggak habis-habis ya itu tadi teman-teman, daerah Pondok Gede itu sumpah dari awal tahun kali gua lewat situ selalu ada galian nggak kelar-kelar. Tadi tuh baru lagi lihat tuh kayaknya di dekat-dekat Tamimi Square itu udah ada papan-papan proyek buat galian. Kacau emang, luar biasa orang-orang Pondok Gede itu, kesabarannya tiap hari lewat jalan kayak gitu ya. Ya akhirnya agak sedikit lega nih teman-teman, memasuki daerah Cibitung. Udah bisa mulai pada narik nih gasnya. Di depan kayaknya ada komunitas juga itu. Dari tadi motornya sama, ADV semua, komunitas mau touring atau kemana. Tapi ya keren lah, resep aja gitu ngeliat kalau touring rame-rame gitu. Boleh lah bang, diajak bang. Habis sendirian mulu. Kalau gua ya udah, kalau untuk gabung ke komunitas juga emang agak gimana gitu ya, gua emang kurang minat sih. Pengen, cuman ya mungkin gua agak susah juga untuk membagi waktu antara kegiatan sehari-hari sama ke komunitas juga. Apalagi udah mulai agak sibuk juga kerjaan ya, yang ada malah cuman ikut nambah-nambahin doang, cuman nggak pernah ikut kegiatan kan ya, gimana gitu. Cuman seru sih ngeliatnya, komunitas gitu. Ada aja rencana-rencana jahat, agenda-agenda touring. Kadang suka resep aja ngeliatnya. Dan juga kalau ini kan buat forum juga ya, untuk mungkin sharing-sharing masalah motor, part-part motor atau aksesoris yang cocok untuk motor, nyarinya di mana, kendalanya di mana, bagus apa enggak, jadi bisa saling sharing. Ya menurutku sih banyak positifnya sih kalau komunitas seperti itu ya teman-teman. Ya asal jangan ini aja, promo touring tahu-tahu pada ngebegal, kocak. Itu mah geng motor, bukan komunitas ya teman-teman. Gila, udah mulai pada betot gas ya, udah pada gila-gilaan nih. Jadi mulai dari tadi Cibitung mengarah ke Cikarang ini seru, cukup ramai kalau kita mengarah Pantura tuh weekend ya. Jumat hitungannya weekend lah, Jumat malam ini. Besok juga Sabtu udah pada, sebagian orang udah pada libur. Sabtu Minggu
Ya semoga aja teman-teman yang malam ini lagi mau touring tetap safety ya teman-teman, aman sampai tujuan tanpa kendala. Ya, walaupun kadang sebuah perjalanan itu enggak 100% mulus, yang penting keselamatan teman-teman semua di jalan saya doain, amin. Oke, kita lanjut lagi yuk. Oke teman-teman, di depan kita udah memasuki perbatasan lagi nih. Lalu kita memasuki perbatasan Karawang. Kita udah memasuki daerah Karawang nih, dan memasuki jembatan Tanjung Pura yang di bawahnya ada Sungai Citarum. Gelap banget. Jadi seperti biasa nanti di depan kita lampu merah kedua, kita ambil jalan lingkar ya teman-teman. Kita melewati jalan lingkar Tanjung Pura. Ya, di sini kita ambil kiri teman-teman. Di depan ada rombongan lagi nih para peturing. Anjay, pura-pura ikutan rombongan lah, soalnya depan ADV semua, banyak ADV pada mau touring. Hah? Iya, satu komunitas. Wah, banyak sekali komunitas-komunitas. Seru kalau weekend mengarah Pantura tuh, banyak temennya teman-teman, asik. Oke, dilanjut lagi ya, kita melalui lingkar Tanjung Pura. Ya, kita sudah keluar dari lingkar Tanjung Pura teman-teman. Oke, kita memasuki daerah Kelari. Sejauh ini masih cukup enak untuk kondisi jalanannya, nggak terlalu banyak yang membahayakan. Cuman ya gitulah, geradakan-geradakan, tambelan-tambelan ada di jalur lingkar teman-teman. Oke teman-teman, di info lagi. Jadi kalau teman-teman udah lewat daerah Kelari, udah memasuki jembatan ini nih, jembatan yang pertama. Ini yang ini. Jadi biasanya setelah jembatan itu jalanannya kurang bagus ya teman-teman, untuk sebelah kanannya. Untuk sebelah kanan, sebenarnya kanan kiri sih, di depan lagi itu. Jadi biasanya untuk titik-titik kerusakan jalur yang daerah sini tuh, di sekitar sini nih. Jadi setelah jembatan yang pertama, udah mulai kurang bagus teman-teman, jalanannya bergelombang banget.
dan biasanya cukup panjang juga sih. Patokannya di depan situ sampai putaran balik. Aduh, yang di depan biasanya ada putar balik, yang di depan McD itu teman-teman. Jadi cukup diwaspadai aja untuk di sekitar sini ya teman-teman. Usahakan ambil kiri aja, jaga kecepatan, nggak usah ambil kanan. Gue bilang nggak usah ambil kanan tapi gue di kanan, kocak ya. Pokoknya itu kayak gitulah, kalau lagi di kanan waspada, soalnya kebanyakan lubang bukan lubang sih, jalur yang kurang bagus tuh di sebelah kanan teman-teman. Contohnya kayak gini nih. Jadi cuma ditambal-tambal doang, cuma tambalannya kurang rapi. Nah ini McDouble nih teman-teman. Jadi sebenarnya bahaya juga nih kalau gua ngikutin truk. Cuman ya mau gimana lagi, kanan kiri rapat. Cuman ya biasanya kalau gua ngikutin truk, ngikutin ban sebelah kanan ya teman-teman. Biasanya dia tuh nyari jalan yang lebih bagus. Jadi ya berharap tuh jalannya bagus aja. Jadi ikutin ban kanan kendaraan di depan ya teman-teman. Ya cuman kalau bisa sih atur jarak aja. Jadi kalau sewaktu-waktu ada lubang jalanan bisa kita untuk hindari teman-teman. Oke, dilanjut lagi yuk. Kayaknya gue di depan mau isi bensin dulu nih. Jadi isi bensin sisa 1 bar. Jadi tadi tuh dari rumah gue kondisi bensin di 3 bar ya. 3 bar kurang sih, bukan kurang, 3 bar kecil. Jadi gue jalan sampai Pondok Gede udah turun jadi 2 bar. Nah sekarang nih udah tinggal 1 bar. Kayaknya kita mau isi aja di depan. Ada pom bensin yang cukup enak lah. Tahu dah gua mau ngeres apa enggak. Cuman kayaknya lanjut sih. Pengen makan dulu di tempat nasi goreng biasa. Jadi jarak yang kita udah tempuh sekitar 79 kilo ya teman-teman. Tadi start awal dari rumah udah gua reset untuk di trip A nya, dan konsumsi bahan bakarnya ada di angka 53,3 km per liter ya. Bisa dibilang cukup irit ya. Gimana ya pom bensinnya, udah lewat apa belum sih, lupa. Ini dia, kita isi bensin. Hah? Mau kencing? Udah sih. Kecil. 2000. Oke, kita isi bensin. Ini gua ke toilet. Mana ya? Mau isi yang warna merah. Pertalite Dex Turbo di sini. Kosong ya? Kosong dong teman-teman.
Oke, jadi kita nggak jadi ngisi bensin ini teman-teman. Pertamax nggak ada, adanya Pertalite. Jadi nanti di depan lagi lah ada pom bensin. Setelah simpang Jomin kita isi kembali, bukan isi kembali sih, kita ngisinya di situ aja. Ya teman-teman, saat ini kita memasuki simpang Jomin. Yeay. Kita sudah memasuki simpang Jomin dari Pantura. Jadi tadi gua nggak jadi makan nasi goreng tuh di tempat yang biasa, tutup ternyata teman-teman, jadi langsung bablasin aja nih. Kita mau cari makan di tempat lain aja. Di depan sini juga nanti di depan ada pom bensin lagi ya teman-teman. Tadi pas berhenti di pom bensin Purwosari itu cuman ada Pertalite, jadi kita nggak ngisi dulu. Di depan aja ada SPBU yang lumayan nyaman juga. Apa namanya, SPBU Darussalam kalau nggak salah ya. Nanti kita isi bensin di situ. Jadi ini kondisi juga udah kedip-kedip nih indikator bensinnya. Untuk pantauan simpang Jomin arah Jakarta hanya hitungannya ya lancar ini. Biasanya tuh truknya udah pada numpuk dari sini. Dan ini apa ini, macet-macet ini, tumben-tumbenan. Oh mungkin ini ya teman-teman, jalannya hancur. Ya ikutan ambil kiri. Oke. Kita off-road. Biasanya kalau ada kemacetan di sini mungkin ada kendala apa ini ya? Ya semoga aja. Biasanya pernah kayak gini, ternyata di depan ada laka. Ya semoga nggak ada lah. Kali ini cukup macet aja, nggak apa-apa, biasa. Jangan sampai ada laka-laka. Aduh. Naik. Kenapa dia kok parkir di sini? Aduh, gimana nih? Pengen ambil kiri saya ini, mau isi bensin. Oh ini ngantri solar, mungkin truk-truk ya teman-teman. Pertalite juga ya. Depan lagi aja ya? Ya udah deh. Adanya cuma solar dan Pertalite teman-teman. Kita cari depan lagi aja dah. Nih kalau kondisinya udah kedip seperti ini, kalau masih baru masih berani lah, baru kedip masih kuat, insya Allah. Weh, kawinan nih.
tadi tuh kemacetan karena mungkin itu ya, antri pada ngisi solar itu, truk-truk besar. Sampai ngantrinya di luar makan satu jalur teman-teman. Oke, akhirnya dapet yang ada pertama kayak teman-teman. Enggak. Jadi nggak jauh dari SPBU yang tadi Darussalam ada lagi pom bensin berikutnya. Jadi kalau di Pantura itu mah enak lah, pom bensin banyak, jadi nggak perlu was-was. Lampunya kayak lampu disco, lampu jalanannya nih kedip-kedip doang. Terpantau cukup padat malam ini teman-teman, Pantura. Oke. Padat truknya. Aduh, nih sebelah kanan parah teman-teman, jalanannya tuh kacau. Oke, kalau masih di daerah Kerawang, apalagi ini namanya kalau nggak salah apa, Jatisari ya, jalanannya emang kacau sini sih, sampai perbatasan Subang. Ya, salam, mantap. Widih, hati-hati teman-teman, masih tambah parah ini dari bulan kemarin untuk lubang di daerah Jatisari, Karawang. Jadi sebelum perbatasan antara Karawang dan Subang nih teman-teman, kacau. Jadi ambil kiri aja teman-teman. Gua pengen nyalip juga, agak ngeri-ngeri sedap nyalip lewat kanan ini. Why? Bahaya teman-teman. Jadi wah, kacau di lubangnya, kayak seperti waktu sebelum Lebaran tahun ini teman-teman, yang sempat viral tuh kan, daerah sini tuh kacau tuh jalanannya. Nah, memasuki sambungan jembatan, kita waspada kembali. Di sebelah kanan. Lumayan cukup dalam, mantap lubangnya. Sekarang pukul 23.26, masih setengah 12. Masih di sini dong. Tadi setengah 8, setengah 9, setengah 10, setengah 11, setengah 12. 4 jam bos. 4 jam masih di Kerawang. Di depan udah Subang sih, cuma tetap aja ini Kerawang. Nah, patokannya di sini, di jembatan yang banyak lubangnya seperti biasa ini. Bukan lubang sih, emang jalan yang nggak pernah beres di sini, kacau.
pengen ngikut cuman ngeri. Udah, kita sabarin aja. Soalnya jalannya juga nggak bisa diprediksi, lubangnya mantap. Iya. Nah, jadi setelah jembatan yang kacau itu, di depan sudah memasuki perbatasan Subang, teman-teman. Ini dia. Oke, kita lanjut kembali, teman-teman. Berangkat. Oke, teman-teman, di depan kita udah memasuki flyover Pamanukan nih, teman-teman. Jadi updatean terakhir yang bulan-bulan kemarin, udah berapa bulan ya? Jadi setelah flyover itu, di pas yang jembatan Cipunegara itu sedang ada perbaikan, teman-teman. Nah, lagi malam kapan gua sampai di sini tuh macet banget, truk-truk, teman-teman. Aduh, nggak bisa lewat dong. Ya, jadi di jembatan Cipunegara itu yang di atas kalinya sedang ada perbaikan. Sudah jalan berapa bulan? 3 bulan atau 4 bulan ya? Kayaknya lumayan lama juga. Nah, ini updatean terakhir tanggal 14 November 2025. Apakah proyeknya sudah selesai? Kita saksikan, teman-teman. Ayo dong, bagi jalan dong. Cuman kalau dilihat dari lancarnya sih, mudah-mudahan udah selesai sih pembangunannya, teman-teman. Soalnya waktu pas pembangunan di sini tuh macet parah. Ternyata belum dong. Nah, ini kondisi jalan pas turunan Pamanukan juga cukup hancur, teman-teman. Nah, di depan ada kemacetan, berarti proyek jembatannya belum selesai juga, teman-teman, di bulan November ini. Entah sampai kapan itu. Lumayan lama juga sih. Perbaikan jalan itu ya? Iya, yang jembatan. Jadi untuk yang arah ke timur ditutup jembatannya, dan yang ke arah Jakarta dibikin 2 arah, teman-teman. Gue pengen lewat bawah juga nanggung nih, kita mau ke kanan soalnya. Nah, itu dia penutupan jalan ya, teman-teman. Oke, kita bersabar saja, ikutin. Kanan kosong nggak? Ada truk. Jadi kalau pas truk-truk lagi banyak tuh kemacetan, bahkan sampai sebelum flyover Pamanukan tuh, teman-teman. Pernah pas gua lewat macet banget, dan sebagian diarahin lewat bawah. Dan kalau kendaraan roda 2 sih mendingan lewat bawah, gue bilang.
Soalnya kalau udah kejebak macet di atas itu kayak tadi, kanan kiri truk besar udah susah, mau nyalip juga susah. Kalau lewat bawah udah enak-enak aja sih, masih ada space untuk nyalip. Oke, sekian updatean di Pamanukan. Kita lanjut lagi di depan nanti ya teman-teman. Oke, mantep nih penerangannya. Dari tadi gelap, cuma sedikit doang, pendek banget penerangannya yang nyala, nanggung banget. Padahal di depan sini ada ikon Pantura juga. Jadi saat ini kita akan melewati jembatan Kalisewu teman-teman. Dan inilah perbatasan antara Subang dan Indramayu. Ini dia para penyapu uang di jembatan Kalisewu. Saat ini di jam 12:30 pun tetap ada ya teman-teman. Jadi memang 24 jam kayaknya mereka ya. Yang penting tetap safety aja buat para penyapu jalan. Oke teman-teman, kali ini kita sudah memasuki daerah patrol ya. Dan itu artinya sebentar lagi kita akan belok meninggalkan jalur Pantura. Oke, jadi untuk pantauan malam ini di tanggal 14 November 2025, secara garis besar jalur Pantura kayaknya agak membahayakan ya. Karena dari tadi tiba-tiba di sebelah kanan sudah mulai banyak bermunculan lubang-lubang yang cukup dalam. Jadi buat teman-teman yang ada rencana untuk touring di akhir tahun ini atau dekat-dekat ini, tetap safety ya teman-teman. Perhatikan kecepatan, jaga kecepatan, dan kalau bisa waspadai jalur sebelah kanan sepanjang jalur Pantura dari Jakarta Indramayu. Oke, berhubung sebentar lagi gua mau bergeser dari Pantura menuju jalan pedesaan. Kemungkinan di situ juga gua nggak bisa untuk nge-record ya. Bisa sih bisa, cuman hasilnya pasti bakalan gelap banget, jadi nggak kelihatan apa-apa juga. Tapi ya sudahlah. Mungkin gua closing di sini aja kali ya teman-teman. Terima kasih untuk teman-teman yang udah menyaksikan, nemenin gua mini touring menuju ke Indramayu. Semoga videonya bisa menjadi informasi buat teman-teman yang akan melalui Pantura dalam waktu dekat ini. Ya, pokoknya gitulah. Terima kasih buat teman-teman yang udah menyaksikan videonya. Kali ini gua akhiri di sini aja dulu ya. Semoga kedepannya nanti gue bisa lebih rajin lah untuk mengupdate untuk sekitaran jalur menuju ke luar dari Jakarta. Oke, akhir kata gua ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam satu aspal. Bye.